Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda begitu setia setiap hari Kamis jam 4 sore selalu di depan televisi di Dhamma TV. Karena memang akhir-akhir ini Dhamma TV banyak disenangi baik anak kecil-kecil, orang dewasa, pensiunan, atau siapa saja. Karena selalu membuka satu inspirasi baru. Tidak akan mengulangi apa yang tidak perlu diulangi, tapi akan menjemput era yang mesti kita jemput. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda memang termasuk orang yang sangat beruntung. Karena hari ini ada tamu-tamu istimewa yang akan hadir di rumah Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan, saya merasa bersyukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang. Akhir-akhir ini sebagaimana di televisi ada ibu dokter ini ya dari Marinir Angkatan Laut Surabaya. Saya diharapkan yang harus ke Surabaya, dicek up semua. Kunci kesehatan manusia ada darah. Kalau darah sehat, darah baik, sudah barang tuh penyakit semua akan pergi. Lah, saya ke sana. Waduh, semua diurusi ditambah ini juga alatnya begitu sangat modern. Begitu saya pulang belum sampai 1 minggu, datanglah seorang Jawa pakai belangkon, namanya adalah Bapak Ahmad Fahrul Rosi, ya. Alamatnya di Ndawungan RT 2 RW 1 Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Datang ke rumah, Mbah, saya datang ke sini. Harapan saya Mbah tidak boleh sakit, saya dibawakan obat, buahnya herbal semua. Aduh, mohon maaf, saya tuh gembeng ya, saya tuh kayak anak kecil gampang nangis. Bukan saudara, bukan apa-apa, tapi karena penonton Dhamma TV. Dan yang kita sampaikan selalu untuk kepentingan kemanusiaan, datang ke sana kemari untuk memberikan obat dan harus diminum, Mbak. Ini tugasnya, ini untuk jantung, ini untuk darah, untuk ini. Persis apa yang disampaikan oleh dokter ini di Surabaya. Itulah kemurahan. Oleh karena itu, bergandengan dengan situasi akhir-akhir ini, kita juga seluruh keluarga besar Dhamma TV, penonton ikut juga merasa prihatin dan berduka cita atas rekan-rekan kita di pantai Anyer kemarin itu. Mudah-mudahan semua merupakan hikmah yang sudah memang harus terjadi, dan marilah saling memaafkan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu di sebelah kiri kami, mulai dari sini dulu ya. Kalau goresan wajahnya jelas, dulu ketika umur 17, 18 mesti dari bintang kampus. Saya agak lupa karena dulu pernah kerap non saya Bu dikenalkan lahir di mana, nama lengkapnya kalau tidak salah Bujun ya. Jul, tapi lengkapnya bagaimana, monggo? Iya. Nama lengkap saya yang diberikan oleh orang tua saya, Raden Roro Juli Astuti. Karena sekarang saya menikah dengan suami saya yang kebetulan dari Belanda ya Pak. Jadi nama saya sekarang jadi Jul Verwe. Ya, saya lahir di Malang. Iya. Tahunnya tahun 1955. Ya, masih muda Pak. Tadi ngomong-ngomong dengan Bu Jati kok kelihatan akrab banget. Ya, kebetulan kita berteman di KCB, yaitu Komunitas Cinta Berkain Malang Raya. Ya, jadi satu wadah dengan Bu Jati. Satu gerombolan. Satu grup ya, satu grup. Iya, terima kasih. Dan sekarang the special guest from the broad, kata Bu Ica. Nanti bahasa Celipotan biar Bu Ica aja. I hope you introduce to. Hello, my name is Peter Verwey. I come from Holland. I lived 35 years in Holland, and I live also in Australia 25 years. And now I'm living in Indonesia with my wife and children and grandchildren in Batu Malang. And I'm on a pension, and I'm enjoying life very much. Thank you.
Terima kasih, terima kasih. Ternyata beliau dari Holland sana ya mencintai Nusantara ini karena beliau itu tidak hanya ke Jawa aja, ke Bali, ke Lombok, ke Kalimantan. Mungkin andai kata dulu itu bisa minta, mbok saya dilahirkan jadi orang sini gitu. Andai kata bisa minta loh ya. Karena pada hakikatnya kelahiran itu tidak ada yang bisa minta. Nolak tidak bisa. Seperti hanya yang kita sampaikan yang lalu. Adam itu ada 5. Warna hitam, warna putih, warna merah, warna kuning. Ya, itu. Jadi apakah warna itu Sang Maha Kuasa menyiapkan 5 benua. Oleh karena itu si Jawa mempunyai filosofis hamemayu hayu ning bawono, karena semua itu titah ya, tidak ada bahwa kamu adalah, tidak ada. Yang ada adalah kita umat yang harus sayak guyub rukun. Katanya Bu Ice seperti itu. Nah, kemarin saya tuh dimanja oleh Bu Ice, Bu Esti ya, Mama Bu Esti ya, dijak Natalan. Waduh, seneng sekali saya nggak ada nyanyi-nyanyiannya, cuma sedikit gitu ya. Tapi waduh, di makanannya sedap dan pohon Natalnya indah. Tapi saya tidak mau kalah. Ternyata saya masih boleh sombong. Pohon Natalnya masih tinggi di rumah saya daripada di tempatnya Bu Ice kemarin. Monggo Bu Ice, kami persilakan. Maaf Pak, saya Esti Singal. Bu Esti, waduh, Bu Esti Singal. Jadi saya Esti Singal, saya sekjen dari Forbulak, Forum Budaya Lintas Agama dan Kepercayaan. Kebetulan kami ada tamu dari Batu, ini Ibu Jul Roro. Beliau ini punya suami seorang Belanda, tetapi sangat mencintai budaya. Dan untuk itu kita rangkul supaya nanti bergabung di Forbulak. Nah, sebelum bergabung di Forbulak kita mesti cari tahu dulu sampai sejauh mana mengenal budaya Indonesia, toh Pak. Ya, memang semangat Ibu Esti ini bukan main ya. Kelihatannya sosoknya putri, tapi wong lanang lu kalah kadang-kadang. Pak Tejas itu sampai kadang-kadang kalah kabut kalau udah punya karep gitu. Waduh. Dan saya merasa untung akhir-akhir ini dengan menyatu dengan Forbulak, dengan ibu-ibu yang lainnya, seniman-seniman yang lainnya, ada satu PR yang harus kita kerjakan ya. Bu, jenengan kok maaf ya saya pakai istilah ngotot ya, bahwa budaya, kesenian antar agama dan umat kepercayaan itu sebenarnya adalah keindahan. Itu dasar pemikiran zaman apa itu? Sebetulnya saya melihat dari keluarga dulu, dari eyang-eyang saya dulu itu kan memang kalau dilihat dari Keraton Solo itu sekarang sih Mataram Muslim, tapi sebelumnya kan eyang-eyangnya lagi kan Hindu, ada yang Buddha, Nah, terus baru sekarang kemudian ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan segitu banyak agama yang berbeda-beda. Kita pengen sekali, walaupun ini di dalam keluarga, bukan hanya di dalam keluarga aja. Saya pengen juga dengan sesama kita lah, kalau bisa. Indonesia ini satu keluarga lah, bukan agamamu, agamaku. Aku nggak usah ucapin selamat Natal, nggak apa-apa. Yang penting aku sayang sama kamu. Sebetulnya juga ucapan itu sebetulnya kan nggak ada pengaruhnya apa-apa sebetulnya. Menurut saya sendiri kalau waktu Lebaran saya pakai jilbab, saya pakai kerudung, saya ngucapin selamat begitu. Kalau mereka menganggap itu nggak bagus, ya monggo. Tapi saya merasa saya senang, loh. Jadi saya pengen ngasih contoh aja, kalau bisa kita guyub rukun lah, jangan dikotak-kotakkan, loh. Iya. Sangat mulia sekali para penonton Dhamma TV. Oleh karena itu kalau Mr. Peter ini menjelajah, masuk ke sana kemari, sampai pengen berumah tangga dengan priayi yang ada di sini dan milih loh. Beliau tuh milih. Saya yakin beliau priayi loh, Mr. Peter. Priayi itu apa ya? Masih royal family. Oh, royal family ya. Ya,
Biasanya royal family must be with royal family, otherwise they cannot make it. Cannot marry. Yeah, usually if you have to trust me. If your parents, your ancient people must be from royal family as well, because she is royal family. Yeah, I know. Yeah. They say in my family that a long time ago that I have a great grandfather in Holland. There's a painting. He's a shipper. Who does fishing and sailing, and there's a picture of him in the council in Châteaucambos, and then his name is Vught, and we stem from there, and before we strongly come from England. And we do have, my father always say to me, we have royal blood in us. So that's why I am very lucky to marry her, and we have it very good together. And I so believe I maybe have 1% after all the years that the family is growing so big. I maybe have 1% of royal blood still in me. Because my father always say, we have blue blood. I believe that your culture is Javanese culture, because Javanese culture always selalu mencari grade yang tertinggi ya. Karena manusia itu adalah para penonton dapat tapi kemuliaan. Aneh ya, wong orang Belanda kok pengen kawin dengan wanita yang punya gelar Raden Roro. Jangan cepat curiga, nanti kita terangkan yang lebih detail lagi. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Memang tegang ya hari ini, karena apa? Kita akan mencoba meluruskan sejarah. Sejarah itu yang menciptakan, yang membuat Allah Sang Maha Pemberi hidup. Manusia bisa mereka sejarah, tapi sejarah sejarah, tidak bisa dirubah. Pasti akan kembali ke sejarah. Lah, ini dari Nederland. Saya akan bertanya kepada beliau, kalau nanti kurang jelas biar diperjelas oleh Bu Esti ya. Kalau nggak salah Nederland itu sebenarnya itu mengambil kultur budaya masyarakat kita di sini, karena masyarakat di sini nggak siap untuk mengelola bumi, wilayah, tanah airnya. Akhirnya sang ratu harus berada di sana. Dan ini termasuk kultur yang dipercaya oleh Jerman. Hitler merasa bangga kalau bisa mati di Pulau Jawa. Dan ternyata sekarang makamnya di sini di Pulau Jawa, tapi nggak usah kita sampaikan. Dan saya pernah berkunjung ke sana karena dia bangga sebagai bangsa Arya, ya, bangsa Arya. Arya itu Jawa, Aryo Brotoseno, Aryo Gatotkaca, Aryo Setaki, Aryo Permati. Arya itu satria. Makanya Mas Peter ya bangga mempunyai istri Raden Roro. Maaf, jangan pakai istilah feodal ya. Negeri ini merdeka karena bangkit dari perasaan priyayi-priyayi. Mulai dari Daus Dekker, mulai dari Pangeran Diponegoro, mulai semua priyayi ya. Karena apa? Priyayi itu priagung yang berbudi luhur. Nah, sekarang saya mau kembali ke Mr. Peter ya. Ini waduh sampai lali tadi ya. Sampai lupa ke Bu Esti aja dulu. Bu Esti tolong ditanyakan kepada Mr. Peter kok sampai gandrung dengan budaya Jawa lalu kawin dengan wanita yang cantik ini yang punya Raden Roro ya. Artinya suatu gelar priyayi itu kalau nggak Mas Peter tuh priyayi, the high class dari Nederland juga nggak mungkin. Karena saya yakin Nederland itu sebenarnya sementara ganti karena orang Jawa tidak mampu memelihara tanah airnya, non sewu. Well, Pak Chetty asking about you're coming from Netherlands, but this is just your citizen. But before that, of course you have ancient people. Before coming to Netherlands, you have your grandfather before. Must be if you can marry
ladies from royal family. Of course, you have also blood of royal family as well. Yeah. Can you explain? Maybe you still remember about the. My father story. always said to me, we have royal blood in Holland, of Nederland, in 's-Hertogenbosch. We have a very big painting of a great-great-grandfather, Vught, it was the name, and he's a shipper. And we were not really from Holland before, and if we go dating back as far as we can, but there's a lot of dates are gone missing, and we come maybe from England, was the furthest what we can go to, and we are like travelers in our early age, in my four ancestors. There were more travelers, so we go from one country to another country, and this is, but we do have royal blood, and we have a big, like a flag, they call it a flag, and we got like a statue or something on it. I do not know exactly what it is. Where is because it? Statue? No, it's a picture of our emblem. It's an emblem. Emblem. I see. It's from the state that we come from high class. I see. Jadi begini, jadi menurut Pak Peter itu dulu kakeknya dia ada lukisan besar sekali di Situ Gembos ya. Di mana tuh Situ Gembos? Di mana lokasinya? Hertogenbosch is a place. It's a place in Nederland. Yeah. Oh, Situ Gembos is name of place of Netherlands. It's a place in Nederland. It's in Brabant. We call it Brabant. And in the council there, they got the big painting. Jadi di council itu kayak di pengadilan itu ada lukisan dari opa ya great grandfather namanya Vught. What's his name? Vught. How to spell it? V-U-G-T. Oh, Vught. I see. Iya. Dan beliau adalah seorang yang punya level tinggi sekali pada zaman itu, sebab kalau tidak mungkin lukisannya dipasang di seperti di kota. Dan ada patung di situ juga, patungnya adalah patung masih great grandfather. Jadi saya rasa Pak Peter ini memang benar-benar dari royal blood family. Otherwise nggak mungkin bisa menikahi seorang gadis yang juga dari royal blood family yang masih Raden Roro seperti ini. Ya, mudah-mudahan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang dunia itu selalu diindahkan dan dimulai dengan pembaruan-pembaruan yang tidak merusak apa yang seharusnya kita pelihara, dari kelembutan budi dan halusnya perasaan. Itulah yang tadi kurang lebih kalau kita tangkap ya, apa yang disampaikan oleh beliau lah. Sekarang kami akan bergeser ke Bujul ini. Bujul, selama Anda ngemong ya, saya pakai istilah ngemong ya, karena culture-nya bukan, ya podo Jawa ini gampang. Beda Pak. Beda ya. Terus kira-kira uniknya di mana, romantisnya di mana, asiknya di mana, gregetannya neng di Ya, memang kita ini kan dari dua budaya Pak. Jadi satu kita yang dari Jawa, kemudian suami saya dari Belanda, memang betul-betul beda. Untuk keseharian saja kita juga berbeda, makanan juga beda. Jadi kalau di rumah itu sebetulnya harusnya saya ikut dia atau dia ikut saya, tetapi karena kita saling mempertahankan kesukaan kita masing-masing, jadi ya tetap saja seperti kalau masak begitu, saya masakan Indonesia, dia belum bisa sampai sekarang, lidahnya belum. Padahal sudah berapa tahun itu? Kurang lebih 8 tahun, tapi belum bisa. Belum bisa. Kemudian seperti yang paling utama ini lalu lintas Pak. Jadi kalau kita misalnya disalib dari kiri kanan tenang saja, tapi kalau
suami saya ini selalu marah-marah karena ya kenapa enggak seperti disiplin enggak mengikuti. Ya, kalau itu, bahasa Jawanya kalau di sini tuh saenake udele dhewe. itu yang mohon diperhatikan. Iya. Ya, Iya, memang itu. lalu lintas itu merupakan raut muka kita sebenarnya. Ya lah, inilah para penonton Damai TV yang kami muliakan. Sekarang ini kita kalau tidak kuat iman kita, bahasanya iman loh, kenapa? Lah manusia itu diukur dari karakter kok. Iman itu adalah karakter itu ada jiwa, spirit. Itu sebenarnya pembungkus. Kalau yang membungkus roh suci, ini tidak mempunyai kestabilan karakter, tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan mendasar, tidak paham bahwa suci itu apa. Ya bingung akhirnya, ini manusia apa bukan, akhirnya bingung. Dan ternyata beliau juga begitu, tapi indah banget, romantis banget. Nah ini begini Bu, pernah saya itu ada seorang dari Amerika ya, dari Medellin itu Dr. Becker. Satu keluarga itu pengen belajar tentang wayang kulit, seduple ya, wayang kulit, mulai Pak Becker, Bu Yudit, anaknya tuh dua-duanya belajar tuh asik sekali. Jadi kalau dia itu satu hari tidak jenguk ke ruang latihan wayang, itu merasa hidup itu merasa susah, kurang gitu ya. Dia dosen di IKIP sana, dosen English course. Nah terus setelah belajar itu ternyata perasaannya berubah, pengen anaknya dirubah jadi nama Jawa gitu ya. Sehari-hari, kalau dengan saya pergi ke candi-candi kan gitu lah. Apakah Mr. Victor itu juga sama punya kegemaran nonton candi-candi itu? Iya, candi-candi memang kita sering datang Pak. Dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur itu kita. Lalu saya terangkan sedikit-sedikit bahwa ini perbedaannya di mana. Iya. Tetapi yang paling senang suami saya ini nonton pagelaran. Oh iya. Seperti ludruk, gitu Pak. Ludruk, wayang orang, wayang kulit. Itu kita selalu kalau ada acara diundang, wah kebetulan sekali. Nah ini aneh ya Pak Ronton. Kalau sepanjang pengetahuan saya, orang Barat nonton wayang orang, wayang kulit, meskipun nggak ngerti bahasanya karena sastra halus, masih seneng karena art ya. Itu kok ada pakai gini, kok pakai gini, kok pakai gini, kok pakai gini. Artnya paling nggak menarik. Lu kalau nonton ludruk seneng, itu heran saya. Mr. Peter, what are you meaning about what your spirit? You like see ludruk? I like. It's very nice. You see the men dressed as women, and how they act and sing. I do not understand what they're singing about, but you're watching them all doing an act, and they do it very good, and I like it very much. It's very nice to watch. It's you can laugh, you can enjoy. You have a good evening with it. It's very nice. Are you laugh too when ludruk joke? Yeah, I laugh. Of You course, understand? because I don't understand it. It's just I feel it. They tell a joke, and I have to laugh because they do something silly, or they fall, or they jump or something, and then I have to laugh about it because the way they do it, it's very nice. Aduh, para penonton, bukan main. Memang hidup di negara kita ini unik juga. Buktinya, inilah yang saya katakan berkali-kali kepada adik-adik yang muda, jangan sekali-kali pengen pisah dari Indonesia. Terutama teman-teman saya ada timur sana ya, yang ada di Papua sana. Jangan, karena orang seluruh dunia tuh pengen memilih Indonesia. Buktinya apa? Ayo baca Alkitab. Ini baru saja Natalan loh ya. Baca di Alkitab, di Injil atau di apa. Bahwa di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe merica. Makanya dulu itu ada pelayaran Vasco da Gama, Columbus, segala macam.
sebenarnya yang mencari apa yang ditulis di Alkitab itu ya. Agama apapun indah, baik. Justru di Indonesia lah agama bisa guyup rukun bersatu. Hanya yang tidak bisa itu yang masih mungkin lembar pertama aja nggak ngerti kali ya. Itu. Tadi udah diceritakan oleh Mr. Peter tentang itu ya, tentang indahnya Ludruk. Banyolane Kartolo juga ngerti. Nanti kita korek lagi para penonton. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Dhamma di hati. Anda masih tegang di depan ini karena special guest from the broad, Mr. Peter, cerita di depan kita. Kita pengen tanya ya, Natalan dari negara, kalau menurut saya memang asalnya dari sana ya. Itu perbedaannya apa dengan di sini ya? Coba Bu Esti tanyakan perbedaan Natalan di sana dengan di sini itu apa? Yeah. So about Christmas, what is the difference between Christmas in Indonesia and Netherlands? Because usually Netherlands, most of them they celebrate Christmas, but in Indonesia, most of Indonesian people celebrate Lebaran. But I think it's not just about the feeling of Christmas. What do you think about? I miss the feelings from the Christmas here. In Holland, when we celebrate Christmas, we go with the whole family together. We spend the whole day together as a family in Holland. In Holland, yes. And we do a dinner. We do presents. We exchange presents with each other, and we have a very nice time. We sing Christmas carols and songs. And we're enjoying the whole day. And then most of the time in Holland, Nederland, it's winter time, and if we're lucky, snow comes. Oh, if lucky, snow comes. It's not every year now. It's a pity, but most of the time it's snow coming, and then we see that coming down. We see it out the window. We see the snow coming, and the feeling of Christmas. It's so nice, and you get the feeling you know it's Christmas. When I'm in Indonesia, we drive around, we don't see anything that gives that feeling of Christmas. We go to the mall, we see a Christmas tree there, we see a couple statues, but where is the Christmas feeling? Indonesia does not have that feeling. It's only in the church, in the church they have a feeling. They're singing away and enjoying. I like to go to the church, but I do not understand Indonesia, so for me it's a little bit boring. But when they go singing and everything, it's nice. And then you get that feeling from Christmas. Then you know, you just know it, you feel it. Jadi begini Pak, bedanya di Indonesia dengan di Holland, pada saat Christmas itu di Holland tuh benar-benar celebrate dengan feeling yang sungguh-sungguh ini Christmas. Jadi mereka nyanyi, makan, mereka kumpul bersama, mereka menghiasi rumah, jalan, semuanya seperti Christmas. Semua di luar itu semua celebrate Christmas. Di Indonesia celebrate Christmas itu hanya ada di gereja, mungkin ada pohon Natal, mungkin di rumah juga ada pohon Natal, tapi feeling of Christmasnya itu enggak ada. Jadi nggak merasa, oh this is Christmas, baby of Jesus Christ born, bayi Kristus lahir kembali. Padahal sebenarnya makna Natal itu Yesus itu kan adalah sebetulnya artinya juru selamat, menyelamatkan manusia dari dosa besar. Dan apapun yang dikerjakan manusia, tidak ada yang manusia tidak berdosa. Dan kita layak dan wajib untuk mengakukan dosa kita, mengakui bahwa kita orang berdosa. Nah itu kalau di Kristen itu biasanya kita celebrate tiap tahun supaya kita mengakukan dosa, bahwa kita orang berdosa. Sama kayak orang Muslim bahwa setelah puasa mereka nol kembali kan, mulai lagi bikin dosa lagi kan. Selama setahun lagi puasa lagi. Nah Kristen juga begitu. Jadi kalau pas Christmas itu Pak Peter tadi merasa
kenapa ya nggak ada feeling of Christmas yang sungguh-sungguh dari dalam hati, itu terasa gitu loh, orang asing terasa, mungkin orang Indonesia nggak terasa. Yang penting ada kue Natal, yang penting ada minuman sirup, yang penting ada teman-teman kumpul senang-senang, cuma kita aja. Tapi feeling of Christmasnya itu kurang menurut beliau begitu. Dan saya sendiri juga ngerasa sekarang kok beda ya dengan dulu waktu saya masih kecil-kecil itu ada tuker-tuker hadiah, sekarang nggak ada hadiah. Ya, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, sebenarnya memang hidup itu kalau budaya Jawa dimulai dari menyatunya perasaan, menyatunya hati, itulah yang disebut gotong royong. Namanya aja gotong royong. Gotong itu mengangkat, royong itu bareng-bareng. Dan memang sabda dari Sang Maha Kuasa seperti itu. Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Ya, untuk saling kenal. Ini orang empat ini berlainan. Caranya berpakaian, kesenangannya, kegemarannya ya. Tapi sebenarnya kan punya perasaan yang sama. Kalau dicubit sakit, kalau dibentak itu agak kaget. Itu perasaannya sama sebenarnya. Oleh karena itu, kalau Natal tadi sudah diceritakan beliau seperti itu, alangkah indahnya. Sama Bu Esti, waktu saya masih kecil itu, kalau hari raya, itu pagi itu udah bangun lalu ke sawah cari embun itu, karena embun itu katanya suci gitu. Setelah itu baru galak gampil gitu lah. Kalau Natalan juga begitu tuh indah, tapi sekarang tuh kok justru semakin menyempit gitulah. Mudah-mudahan tidak ya, apalagi Indonesia ini mempunyai tugas sebagai master on the world, jadi suatu percontohan yang harus ditunjukkan kepada dunia. Oleh karena itu maaf Mr. Peter, kita itu tidak punya sifat ekspansi ya. Kita adalah semua manusia, semua titah, the man of the world is family. Family. Very important, keluarga ya. Itu jadilah mudah-mudahan hikmah Natal ini nanti itu memang betul-betul kembali ke situ ya. Apalagi setelah kita ada bencana kemarin ya, mestinya itu merupakan satu pelajaran. Lepas dari ini, mohon maaf, mumpung inget lepas dari apa yang tertimpa kepada kita, apakah leluhur kita bisa mendeteksi akan adanya bencana? Kenapa tidak? Saya jawab sekali lagi ya. Apakah leluhur-leluhur kita, manusia di sini itu bisa mendeteksi bahwa akan ada bencana? Jawabannya, mengapa tidak? Meskipun pada waktu itu HP belum ada. Listrik belum ditemukan oleh Edison. Listrik belum ditemukan ya. Dari mana? Ada mantranya. Ditulis, boleh direkam, nanti kalau bisa dilakukan ya. Hong wilahing jagat sekaring karindran ageng, mani ing bumi iso nrawang isining jagat, mani ati iso nrawang rasane jagat. Saya ulangi ya, boleh dilakukan, barang baik kok diumpeti itu ya. Hong wilahing bumi sekaring karindran agung, mani ing bumi iso nrawang isine jagat, mani ing ati iso nrawang rasane jagat. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Hong wilahing bumi sekaring kandel ageng. Ya Tuhan yang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang ya. Mani ing bumi, inti bumi, mahma inti, 9 jul yang di tengah-tengah bumi, itu bisa melihat apa isinya bumi itu. Debu jumlahnya berapa, pohon jumlahnya berapa, gunung jumlahnya berapa, samudra berapa liter, tahu. Tapi mani ing ati, mani itu inti ya, hati dalam tubuh manusia, iso nyawang rasane jagat, iso ngerti rasane jagat lah. Oleh karena itu kuncinya pada Kidung Agung Pedalangan ya. Pada Kidung Agung Pak Dalang kalau warna tulis, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir goncange ngalit, risang mawe gandrung. Pada waktu bumi akan bergerak, gunung-gunung meletus, laut ke permukaan, bumi ambles,
kelihatan hati kecil orang yang selalu meditasi, selalu samadhi, selalu hening, meneng. Karena dengan hening, dengan diam, itu justru akan nol. Dengan nol inilah listrik itu akan adaptasi dengan listriknya bumi. Sehingga otak bekerja, 11 miliar simpul saraf otak kita bekerja, lalu melahirkan pikiran, menyelamatkan diri. Lah, jadi sejarah perkembangan manusia di Lembah Arjuna adalah keturunan bangsa Atlantik, Lemuria, bangsa yang istimewa. Dan saya yakin, I believe that Mr. Peter is the high great from Lemuria. And now come back to Nusantara with his wife untuk kembali merajut bangsa kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita masih memang ngutek-ngutek tentang Natalan ini ya, karena sebenarnya kalau kita mengambil hikmahnya dari Natal itu sendiri, serta sejarah kelahiran dari seorang wanita suci, Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus sendiri, itu akan banyak hikmah yang bisa kita gunakan. Kita dalam kesempatan ini akan mencoba bertanya kepada tamu kita. Excuse me, Mr. Peter, what are your heart see the 2019? 2019. Yeah. For me, I like to see Indonesia to show more respect for everybody. We live in a small world. It's already getting too small, and to respect not only your neighbor, your family, but to respect all. There is so much war going on all over the world. It's destroying the earth. So if we have more respect, we don't need to kill everybody. We don't need to do bad things. If we all do better things, learn, respect. Hey, it's one of the biggest words, respect, to each other. We live together. Doesn't matter what color. If you're red, green, blue, white, brown, doesn't matter what color. If we cut, we all have the same color blood. Not blue, no, red. And if we show each other more respect, it doesn't matter where you are, if you're on the road, or at home, at work, and you show more respect to each other. Yeah. We live together. Why fight? Why argue? It's much nicer. And that's what I hope for in 2019 and further. That not only in Indonesia, but over the whole world, that we all live as one. It's much nicer. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, tidak menduga ya kalau orang, maaf ya, ini umumnya itu tadi mungkin jengkel ya kalau ke desa-desa sering bule. Ya, that's not good, itu tidak baik ya. Oleh karena itu beliau menyarankan pada kita supaya kembali kepada pribadi, bahwa tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada, semua adalah titah. Inilah sebabnya Mbah Jati itu KTP-nya itu Islam, tapi sehari-hari saya itu penganut Buddha yang setia. Kalau nggak percaya silakan pergi ke rumah saya, ada kepala beliau sampai gede dari perunggu, dikasih orang aja itu karena cinta kasih. Saya kalau di depan beliau sudah begini atau begini gitu, aduh rasanya ayem. Tapi hidup saya sehari-hari ada dupa, ada macam-macam seperti orang Hindu. Dan keluarga saya yang Muslim, yang Islam, saya suruh setiap pagi belum bangun saya bangunkan supaya sholat Jumatan ke masjid. Indah banget semuanya itu sebenarnya lah. Tolong Bu, perjelas ini Bu, sekaligus ada mungkin pesan-pesan ya yang ya gitu. Jadi kalau tadi Pak Peter
mengharapkan di tahun 2019 itu kalau bisa setiap manusia itu saling menghormati satu dengan yang lain, nggak hanya kepada tetangga kanan kiri teman kita, tapi ke semuanya, nggak peduli itu warnamu apa, mau hijau, mau merah, mau putih, mau kuning, yang kalau bisa kita tetap saling menghormati begitu. Jadi karena dunia ini semakin lama semakin tua, semakin mengecil, dan kita akan ketemu dengan si A, si B, si C, mungkin di tempat lain juga kita akan bertemu kembali seperti itu. Jadi harapannya di tahun 2019 sampai seterusnya itu setiap manusia saling respect satu dengan yang lain. Begitu juga saya juga berharap tahun 2019 ini nanti, walaupun kita menghadapi pemilihan pergantian presiden, politik Indonesia ini memang kalau diramalkan akan memanas, tapi saya tetap berdoa mudah-mudahan tidak seperti yang diramalkan, ngaten ya, banjir darah dan sebagainya. Semoga tidak seperti itu. Karena kalau kita punya rasa cinta kasih, kita tidak mungkin menghalalkan darah saudara kita sendiri, menumpahkan darah saudara kita sendiri. Dan kalau bisa, harapan saya tahun 2019 ini nanti benar-benar kita bisa melaksanakan pemilihan presiden dengan damai begitu ya, dan terus kemudian sama dengan Pak Peter, harapannya saling menghormati, hormatilah orang lain, entah kamu dari mana, entah dari dunia, entah berantah manapun, hargailah dia juga akan menghargai kita. Jangan melihat siapa kamu, apa warnamu, seperti itu. Nah, sekarang saya tawarkan kepada beliaunya ini andai kata ya, karena tadi saya yakin bahwa Nederland di sana ada Ibu Ratu, karena sebenarnya tugas menjaga Nusantara, hanya karena orang Nusantara tidak mampu menjaga dirinya gitu loh ya, makanya sementara Ibu Ratu berada di sana. Lah, oleh karena itu saya yakin beliau datang ke sini tadi itu lalu menyatu dengan beliaunya ini pasti akan mengibarkan kembali. Sekarang saya undang nanti tanggal 8-9 Agustus 2019 dua pangeran akan ketemu di Pulau Jawa itu besar-besaran. Satu Romo Pangeran Jati Kusuma di Kuningan, lalu mengundang Romo Jati Kusumo di Singosari. Ya, nanti di sana ada perhelatan seni budaya. Biasanya pawai besar-besaran ala raja, itu bukan ketoprak-koprakan, memang betul-betul ini sisa-sisa terakhir yang mempertahankan culture kita. Nanti kalau berkenan kami undang ke sana untuk menyaksikan gitu. Next August Pak Jati Kusumo will invite a prince from Kuningan, West Java, to celebrate together for culture, to make a culture exhibition, very large, very big culture exhibition. So he will invite us. Oh, that'd be very nice. I like. Yeah, to Queen from West and eat. Okay. Very nice. Dari Singosari dan kebetulan namanya sama, the name is same ya. Mr. Jati Kusuma, ini Jati Kusumo. Jati Kusuma. Gitu. Jadi tanggal 8-9 Agustus nanti kita ke sana Milano gitu ya. Tapi nanti saya dengan Bu Esti akan kontak dulu, kira-kira kita pakai uniform bagaimana sehingga disaksikan secara nasional dan internasional itu indah begitu. Gitu ya. Very nice. Yeah, very nice. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang tugas kita itu berat ya. Bung Karno pernah memesan kepada kita, tugas merebut kemerdekaan itu lebih mudah. Karena jelas ini A, ini B, ini yang dijajah, itu yang menjajah gitu ya. Dan dari sini Anda juga harus mengerti sebenarnya
Kalau negeri Belanda sendiri itu secara pemerintahan tidak pernah, dan yang datang ke sini kan VOC ya. VOC itu pedagang. Oleh karena itu untung aja VOC ke sini juga. Karena kalau tidak ke sini mungkin juga nggak akan selamat, candi-candi hancur semua. Hancur semua karena dengan Belanda datang ke sini mulailah ya, Raffles datang ke sini mulai Borobudur dibenahi kembali, Prambanan dibenahi, Belanda ke sini candi-candi ditumpang, semua dibenahi dengan baik. Karena tahu bahwa itu adalah ilmu pengetahuan. Itu buku ya. Buku itu tidak harus yang tertulis. Kalau buku yang dicetak pabrik itu bisa berubah. Apapun bukunya. Baik yang dikatakan buku itu kitab suci atau ilmu pengetahuan selalu berubah. Termasuk Alkitab, Injil sendiri juga ada perubahan-perubahan. Meskipun kecil koma atau bagaimana. Tapi jangan dianggap tidak ada artinya. Kenapa begitu? Itu subjektivitas manusia ya. Oleh karena itu tugas saya dengan Bu Esti ini membuka satu pikiran baru. Bahwa manusia itu sebenarnya simpel hidup itu. Simpel itu bagaimana? Praktis. Kembali menjadi suci. Kembali menyatu dengan Tuhan. Tak, begitu. Inilah teori teori hikmah Natal yang menurut saya harus kita semangati. Jadi contohnya siapa? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu di tiang salib dipaku, ditusuk ininya, entoh tidak pernah ketemu dengan Allah Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Kesimpulannya apa? Hidup ini hanya dipermainkan oleh jiwa. Jiwa itu akan bisa menjadi susah, menjadi gembira, itu tergantung dari jiwa. Yang dimulai dari gerakan pikiran-pikiran yang bercorak ragam. Padahal kesimpulannya kalau nyawa itu sudah ganti tempat, kalau masih ditutup jiwa menurut ajaran Buddha, ya tidak rampung-rampung. Tidak rampung-rampung. Makanya sahadat saya mulai lagi ya. Fanatisme saya dengan Tuhan sebagaimana orang Islam yang hakul yakin terhadap Allahnya, hati ini memancarkan sinar yang putih dan bersih, sebersih dan seputih sinar Kristus yang memberi sinar kepada domba-dombanya. Untuk otak saya duduk tenang, damai, seperti sang Buddha yang menggali pribadinya, tapi hidup saya sehari-hari akrab dengan semesta alam. Laksana orang Hindu yang melakukan kaidah hidupnya enak. Urip kaya ngono ki enak. Lek wayahe galungan diundang teri berkat, wayahe hari raya diundang mangan kupat, wayahe Natalan diundang. Enak gitu ya. Para penonton dapat juga memuliakan. Saya mengucapkan terima kasih. Thank of million, jadi terima kasih yang ribu-ribunya tuh thanks of million. Jadi ada bintang tamu yang sangat istimewa sekali. Mudah-mudahan kelak juga masih banyak tamu-tamu lagi yang menggembirakan, menyetuk hati dan rumah kita demi kedamaian dan keluhuran budi. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu.